Jadi yang akan awak bahas iko adalah 5 persiapan menyambut puasa. Setuju? Bisa diingat? Belum bisa lo nama sampaikan. Persiapan menyambut puasa yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPD RI Bapak Edwin Pratama Putra, Bapak anggota DPR Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Bapak Repol, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, nenek mama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang ulun berbini dan ulun bersunat. Saudonan hadir iko insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pernah pula memasang tendanya ke lain. Aku lo salah jadi pasang di muka kok, pasang muka kok. Oke. Itulah terlupa mau memosan ke panitia. Ambo selalu posan ke panitia, jarak ustaz sama jamaah itu jangan terlalu jauh. Iko bentuk untuk main bola. Pasang pula tidak, tapi apa boleh buat, nasi sudah jadi tai ayam, cerita bubur ayam juga lagi. Mudah-mudahan acara awak iko berkah insyaallah. Amin. Apa judul acara awak iko? Ustaz Khairil Amri, tausiah menyambut puasa. Menyambut. Ambo tanya soal tidak ada judulnya. Biasa kan ada ditulis-tulis orang. Iko masyarakat awak orang kampung apa orang Jawa? Orang Jawa ada? Pripun kabare Bapak Ibu? Apik? Sugih? Waras? Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Yang orang awak orang kampung ada? Yang menjawab uang itu juga. Jadi menyambut bulan puasa itu ada 5 yang akan awak bahas. Ingat? Apa mikro mati-mati? Kalau tuan membeli peniti, membeli peniti di dompet kawan, kalau mik lah mati-mati, itu tanda operator belum sarapan. Betul? Betul pula kata jemaah. Jadi yang akan awak bahas iko adalah 5 persiapan menyambut puasa. Setuju? Bisa diingat? Belum bisa lo nama sampaikan. Persiapan menyambut puasa yang pertama adalah bertaubat. Apalah tauco? Bertaubat itu yang pertama. Makanya bertaubat itu tidak hanya sekedar ala datang pulau drone.
Kalau drone itu datang biasanya awak disuruhnya melambai. Lambaikan tangan saudara. Nah, awak melambainya poin pula. Lambaikan saudara tangan ke drone. Agak 5 menit lah. Jangan lama-lama, ketiak basah. Yang pertama adalah bertaubat. Sebab kuasa awak indak diterima Allah kalau awak indak bertaubat. Cara bertaubat itu macam mana? Cara bertaubat adalah mandi taubat. Itu maka ada acara sebelum puasa awak beli mau. Kenapa disebut mandinya mandi beli mau? Kenapa tidak disebut mandi taubat? Kenapa disebut acara beli mau? Sebab mandinya pakai limau. Kini orang mandi tidak pakai limau lagi, pakai sampo. Maka acaranya tidak berlimau tapi pula bersampo. Zaman dulu tidak ada sampo, tidak ada deterjen, ora ono sampo, mambune luar biasa. Maka bagaimana supaya malam sembahyang tarawih itu wangi masjid surau? Maka diadakan mandi taubat. Niat mandi taubat, ambo berniat mandi taubat lillahi ta'ala. Mandi taubatnya di mana Pak Ustaz? Terserah. Ada dok Pancuran, apa nama kampung awak? Pancuran Gading. Pancuran yang tidak nampak, Gading pun tidak nampak. Pancuran Gading kok ada sungai. Kalau ada sungai, mandi di sungai. Kenapa zaman dulu orang mandi di sungai? Karena memang orang Melayu kebanyakan tinggalnya di sungai. Riau ini dipotong oleh 4 sungai. Pulau Sumatera di tengah itu Riau dipotong 4 sungai. Sungai Kampar, Sungai Rokan, Sungai Indragiri, Sungai Siak. Sungai Kampar, Sungai Rokan, Sungai Indragiri, Sungai Siak. Rata-rata orang Melayu tinggal di tepi sungai. Orang Kampar, orang Siak, orang Indragiri, orang Rokan. Itulah mengapa mandinya di sungai. Kalau di laut Ustaz, elok mandi di laut, apalagi sampai ke Tonga. Bukan cuma dosa nanti hilang, orang hilang sekali. Mandi. Ibu setuju kalau bapak kau mandi ke laut? Nah, tengoklah sayangnya mereka. Walaupun ini kalau bongi menengok bapak, bontuk, ocu kok biarlah mati dimakan limau. Tapi buktinya tadi waktu kita bilang mandi di lautnya takut hilang. Mandi taubat, sesudah mandi taubat, solat sunat taubat. Usolli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Niatnya usolli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan salihah. Ambo masih tinggi juga lagi tentang tenda aku. Yang belum move on ambo. Ambo susah kalau ceramah jamaahnya jauh tuh. Ambo syukur jamaahnya doket. Tidak boleh doket tetap di situ. Tidak usah geser tetap. Untuk yang tompek-tompek lain akan datang, ambo boleh tahu panitia-panitia jarak antara ustaz sama jamaah itu paling jauh 4 meter mas. Jadi awak menyampaikannya kan, kalau doket kan sonah ambo menyampaikan. Kalau itu kan jauh, susah awak menjangkaunya. Yang doket. Ini Pak Ustaz, mana pula bulihan betul? Kalau turun ke bawah, itu bukan aman kok kalau sampai dikeroyok omak-omak garis keras kok.
Balik tidak bercelana Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang pertama iko sesudah awak taubat bersih. Semua ibadah dalam Islam diawali dengan bersih. Solat, apakah solat diterima kalau tidak berwudu? Haji, mandi dulu bersih, barulah berniat. Labbaik Allahumma hajja. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Panjang umur, sehat badan, awak bisa pergi haji dan umrah. Amin. Kabar-kabarnya Kabupaten Kampar kau Pak Repol kalau store kini tahun berapa kau bangkit? 2030 35 9 tahun. Ada daerah di Indonesia store 2024 bangkit 2040. Jadi kalau kini Ambo misal umur 27 tahun, Ambo sampai 27 dia setuju. Bayangkan itu. Tapi insya Allah jangan putus asa. Store ONH, bismillah, tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bangkit sudutnya insya Allah. Amin. Jadi sodo ibadah, semua ibadah iki podo kabeh. Yang paling penting adalah bersih dulu. Tidak ada ibadah yang diterima dari yang kotor. Sedekah yang diterima dari uang yang bersih. Bahkan jangankan menghadap Allah, menghadap manusia pun hari ini semuanya pagi tadi pasti mandi semua, betul? Kalaupun ada yang tidak memandi, paling tidak membodak. Itu maka takut ibu-ibuku kalau dari tenda. Kenapa? Luntur bodak. Kalau tuan duduk di beranda, jangan lupa nanti kena sambar guntur. Kenapa ibu-ibu ini takut keluar dari tenda? Karena takut bedaknya luntur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya pun sebenarnya Bapak Ibu walaupun pakai tenda tapi panas juga ini. Jangan bilang Ustaz Somad ini penceramah yang tidak adil, dia enak saja ceramah pakai tenda. Ambo nampaknya pakai tenda tapi kono angin kok. Ini ceramah di Pancuran Gading ini rusak skincare saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebelum bulan puasa kita semuanya bertaubat nasuha dan diampunkan Allah lah dosa kita semua insyaallah. Amin. Boleh saya bertanya? Boleh. Jangan tersinggung, jangan sakit hati. Yang tidak ada dosa tolong angkat tangan. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Apakah Ustaz Somad ini ada dosanya? Ya. Jamaah itu memang jujur, tapi jaga juga lah perasaan saya. Apa salahnya waktu saya tanya tadi pura-pura diam? Ada, katanya. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak dosanya. Di antara kita ini semua siapa yang paling banyak cakapnya? Itu maka di Pancuran Gading ini saya tak lama ceramah. Kocak aja selesai 5 koma berhenti lah ceramah. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya tanya Pak Repol, Pak Repol, awak ceramah kau beko di masjid tanah lapang, tanah lapang, tanah lapang siang-siang siapa yang datang? Tiba-tiba saya tengok berdatangan manusia semua ini. Insya Allah yang datang ini dimurahkan Allah rezekinya, diampunkan Allah dosanya, didekatkan Allah jodohnya. Yang bilang amin yang belum berbini aja. Kau anak lah 3, amin. Tak tahunya bininya merekam, awal balik. Dilunaskan Allah hutangnya. Wah, ini paling kuat. Banyak juga Pancuran Gading kau hutang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa kepada Allah
Allah dengan cara mandi taubat, sholat sunat taubat, dan beristighfar. Apakah bisa dosa kepada tetangga dengan istighfar? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak bisa. Itulah maka dibuat acara ini, karena Pak Khairil Amri mau minta maaf, Pak Repol mau minta maaf, Pak Edinwin mau minta maaf, Ustadz Somad mau minta maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Lah, selesai. Nanti dibuat acara kenduri. Di Pancuran Gading ini masih ada acara kenduri di rumah-rumah menyambut puasa? Masih ada? Kami dulu, Ambo dulu tinggal di asrama waktu sekolah di Air Mole Indragiri Hulu. Itu 10 hari sebelum puasa tidak pernah masak di asrama. Undangan siko, undangan siko, undangan siko, undangan siko, makan siko, makan siko, makan siko. Artinya apa? Masyarakat kalau sudah mau bulan puasa mengundang tetangga yang katanya berkirim doa untuk almarhum, padahal sebenarnya itu adalah cara untuk minta maaf. Sebab kalau datang ke rumah suang-suang, minta maaf ya Pak, minta maaf ya Pak, susah. Bagaimana cara minta maaf kepada tetangga? Undang semua tetangga, kasih makan, kasih minum, kasih kue, makan pisang. Sesudah itu barulah panitia toga. Kepada Bapak Ibu hadirin hadirat tamu sekalian, ini menyambut bulan puasa, maukah Bapak Ibu memaafkan dosa silap salah sohibul bait? Dek lakonya mau. Begitulah caranya nanti insya Allah. Kalau tidak ada halangan, kita tengok anak bulan. Mudah-mudahan awak puasa itu nanti tanggal 11 atau tanggal 20 bulan Maret insya Allah. Dan panitia yang paling cepat menyambut bulan puasa adalah Pancuran Gading. Nah, keliling aku ceramah di mana-mana. Kalau ada menyambut puasa oleh Pancuran Gading itu yang paling copek menyambut. Saking semangatnya puasa insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu nan pertama. Berikutnya yang ke loro, siji loro. Sing nomor loro banyak anak-anak kok. Tahu sih tuh. Yang kedua, persiapan awak menyambut puasa adalah mengganti puasa yang tinggal. Iko buih, iko dari mulut apa dari mana? Yang kedua adalah mengganti puasa yang tinggal Ramadan kemarin. Ibu sudah diganti puasanya? Bapak sudah diganti? Ustaz ini kalau mengganti puasa pasti yang diingatkannya ibu-ibu, karena yang hamil tak bisa puasa ibu, yang menyusukan anak tak bisa puasa ibu, maaf cakap yang halangan haid yang tak bisa puasa ibu, tapi yang puasanya tak diganti-ganti bapak. Mengandung anak pertama 30 hari tak bisa puasa, mengandung anak yang kedua 30 hari tak bisa puasa, mau puasa tahun depan menyusukan anak 30 hari tak bisa puasa, tahun ketiga mau puasa menyusukan anak 2 tahun 30 hari tak puasa, tahun keempat mau diganti menyusul adiknya. Gara siapa tuh? Gara-gara ulah bapak. Tapi bapak tak pernah mengingatkan ibu untuk mengganti puasa. Itulah untungnya kalau bapaknya mengaji, maka dia ingatkan istrinya, bangun, makan sahur. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru-baru kemarin, wake up my darling, wake up my honey, makan sahur puasa ya sayang. Bapak mesti ingatkan ibu, Pak, karena bapak bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau dapat suami yang soleh macam orang Pancuran Gading, diingatkannya istrinya. Ibu sudah diingatkan? Hah? Apalah salahnya kalian pura-pura berbohong udah untuk menjaga harkat martabat mereka aja.
Tapi kalau dapat laki Fir'aun, sedang puasa pun ibu disuruhnya batalkan. Ibu sedang puasa qadha, mengganti hutang puasa tahun lalu, tiba-tiba datang bapak menyuruh batalkan puasa, makan nasi goreng. Ibu batalkan atau terus? Payah mendengar di uang kau jauh, mendokek-dokek bertanya. Ibu dipaksa bapak untuk membatalkan puasa. Ibu batalkan atau terus puasa? Terus puasa. Inilah contoh istri yang melawan suami. Inilah contoh istri yang takut kepada Allah. Ibu bukan melawan suami, ibu adalah orang yang taat kepada Allah. Allahu Akbar. Ini contoh ibu-ibu. Tunggu dulu. Tak capek aja tepuk tangan. Iko contoh ibu-ibu yang lebih taat kepada Allah daripada suami, dan mereka ini cerdas. Apa cerdasnya? Tidak ada tenda di belakang baliho ambo. Itulah luar biasa. Tidak ada rapenya tenda, ada letak di situ. Masya Allah, tabarakallah. Hai besti, ambo wasu-wasulah lama kenal sama bapak-bapak ibu-ibu. Ambo ke Pancuran Gading kok berapa kali lah? Baru pertama. Masya Allah, luar biasa. Ambo sangko tadi drone, kok punya layang-layang udah. Hilang konsen ambo di Pancuran Gading. Jadi puasa ibu yang tinggal dulu tolong diganti. Yang diganti ini siapa Pak Ustaz? Faman kana minkum maridan, siapa nan sakit, au ala safarin, musafirnya 89 km, fa'iddatum min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lain. Batang ada musafir ke Bukit Tinggi, dari Pancuran Gading ke Bukit Tinggi lewat 89 km, boleh tak puasa? Ke Pasir Pangarayan Rokan Hulu boleh, ke Medan boleh, maka diganti di hari yang lain. Tapi ada yang tidak perlu mengganti puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tua renta, orang yang tua tak sembuh-sembuh, makin tua makin susah, makin payah, maka tidak membayar puasa, tapi cukup dengan membayar fidyah. Fidyahnya berapa Pak Ustaz? Yang ditetapkan Basnas 60.000 satu hari. Jadi kalau tinggal puasa 66 hari, 10 hari 600.000. Jadi kalau sebulan indak puasa 1.800.000. Ibu punya orang tua, bapak punya orang tua, tanya. Ambo dulu ambo tanya emak ambo. Emak sanggup puasa? Sanggup. Kalau tidak sanggup puasa, ambo lah siapkan duit 1.800.000. Ambo bayarkan fidyah. Ama ambo umurnya 71 tahun waktu meninggal. Hari Senin tanggal 11 Rajab 18 Maret 2019 dalam keadaan puasa sunat Senin Kamis. Umurnya 71, puasa sunatnya tidak pernah tinggal. Jadi kalau ada bapak ibu yang masih muda tidak puasa sunat, terlalu. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kesehatan untuk puasa insyaallah. Amin ya rabbal. Lah mulai angin ulama tuan. Kalau tahu lah tadi ambo situasinya bentuk iko, tentu ambo bawa bat kacamata hitam tadi. Yang belum puasa, ganti puasanya sekarang. Kini awak sedang berada pada bulan Rajab apa Syaban kok? Rajab di ujung. Besok hari Ahad, besok hari Senin. Sopo sing poso hari Senin intok telu. Siji loro telu, sing siji dapet puasa qadha, sing loro dapet puasa sunat Rajab, sing telu dapet puasa sunat Senin. Iku bahasa apa Ustaz?
Iko bahasa Pancuran Gading, Melayu campur Jawa. Siapa yang puasa nanti hari Senin, niatnya niat qadha dapat 3. Pertama, puasa qadhanya lunas. Kedua, dapat pahala puasa Rajab. Yang ketiga, dapat pahala puasa Senin Kemis. Mudah-mudahan ibu-ibu bagus puasa. Kenapa? Diet. Bapak-bapak juga bagus puasa. Untuk apa? Sekaligus istrinya biar tak masak seharian. Ibu kalau niat puasa, ajak bapak. Ibu niat puasa qadha ganti puasa, bapak niatnya puasa sunat. Bapak insya Allah sehat, kolesterol, diabetes, gula darah, asam lambung, asam urat sehat dengan puasa. Jamaah banyak yang husnuzon sama, oh patutlah Ustaz Somad ini sehat, patutlah dia ini badannya ternyata banyak puasa. Saya jarang puasa. Lalu kenapa Ustaz kurus? Takdir. Saya jarang puasa sunat. Kadang saya pergi ke Kalimantan, pergi ke Sulawesi, pergi ke Papua, pergi ke Aceh. Banyak saya tengok panitia itu pas sampai imbau makan, ayo makan Pak, mohon maaf Pak Ustaz saya puasa ambo bulanan sogan. Awak Ustaz awalan ceramah, awak lan ndak puasa. Tuh banyak kali makanan. Ada kue khas Melayu, lasidah namanya. Hah? Sidah. Di kampung Ambo lasidah. Sampai ke situ hilang lahnya, tinggal sidah. Ada duku, ada kue, ada mantap-mantap, luar biasa. Alhamdulillah. Ambo potang ceramah lupa di mana sampai itu. 3 kehilangan anak. Di situ tidak hilang-hilang. Dipantau dari jauh dia mantap. Pertama bertaubat, yang kedua mengganti qadha puasa, nang ketiga kewajiban awak menyambut puasa ini adalah menengok anak bulan, memantau anak bulan. Memantau anak bulan itu pakai apa Pak Ustaz? Zaman dulu di kampung awak tidak ada teropong, ditengok pakai kain tipis. Ambil kain tipis, tengok anak bulan. Yang menengok anak bulan ini sudah diperiksa matanya ke rumah sakit. Karena banyak mengaku nengok anak bulan, rupanya bulu matanya gugur. Allah nampak anak bulan, nampak. Teropong untuk menengok anak bulan ini harganya 50 juta. Sudah dipasang di Jalan Sudirman Pekanbaru. 50 juta. Sejak di Bali sampai kini tidak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang nampak pucuk-pucuk sawit. Ada pula kawan saya orang Kementerian Agama pasangnya gini, tapi dibuatnya di ujung. Alhamdulillah gaji 13 sudah kelihatan. Menengok anak bulan, karena wajibnya puasa setelah nampak anak bulan. Kalau tanggal 10 Maret nanti nampak anak bulan, berarti awak puasa seboleh Maret. Tapi kalau tanggal 10 itu tak nampak anak bulan, berarti tanggal seboleh awak masih makan, karena itu berarti 30 Sya'ban. Tanggal 12 Maret barulah kita puasa. Kita tunggu saja pengumuman dari Kementerian Agama, insya Allah. Jadi saya tak pernah menengok anak bulan. Kalau di Mesir itu diumumkan oleh Menteri Wakaf, diturunkan Majelis A'la Syu'un Al-Islamiyah, nampak anak bulan. Bapak Ibu tidak usah mencari-cari. Bahasa Arabnya anak bulan itu hilal. Acaranya kemana Bapak Kementerian Agama? Kami mau menengok hilal. Maka kalau ada ibu yang nama suaminya Pak Hilal, jangan kasih keluar dulu. Kalau bulan itu bulan, namanya Badar, bulan purnama. Tala'al badru alaina min sani, Badar namanya. Tapi kalau bulannya sabit namanya hilal. Sudah jadi nama orang Indonesia, Pak Badarudin sama Pak Hilaluddin. Yang perempuan namanya
Badariyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat Qur'annya mana? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menengok anak bulan, maka hendaklah dia puasa. Kalau tak nampak anak bulan, maka tidak wajib berpuasa. Hadisnya mana? Sumu li ru'yatih. Berpuasalah kamu ketika menengok anak bulan. Waftiru li ru'yatih. Berhari rayalah ketika nampak anak bulan. Kalau tertutup awan, fa in hubbiya alaikum, kalau tertutup awan, maka sempurnakanlah 30 hari bulan Sya'ban. Jelas? Jelas. Joleh? Boleh. Kalau ada orang yang bilang ceramah Ustaz Somad itu tidak jelas, telingonya pokak. Kalau ada yang bilang ngomong, siapa sih ngomong Ustaz Somad ikut ceramahnya orang jelas, itu berarti paket wis entek. Kalau paketnya lengkap, insya Allah jelas ceramah. Ustaz Somad ceramah Ustaz hari ini di Pancuran Gading ini bisa diulang. Bisa diulang lagi melalui channel Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau menjelaskan tentang puasa ini. Kalau ada yang mau ditanya-tanyakan, bisa nanti pakai kertas atau langsung pakai mikrofon, terserah. Nanti kalau bisa saya jawab di sini. Kalau tak bisa saya jawab di sini, nanti saya bawa pulang ke rumah. Kami akan buatkan videonya, nanti kami kirimkan melalui channel YouTube, bisa juga di Instagram, bisa juga di TikTok, bisa juga di grup-grup WhatsApp. Tanya saja nanti ketiga sahabat saya. Sahabat saya yang pertama namanya Pak Khairul Amri, kami sama-sama di IAIN Susko. Sahabat saya yang kedua namanya Pak Repol, satu angkatan sama Bo, angkatan 96 IAIN. Sahabat yang ketiga namanya Pak Edwin, ekonan paling muda di antara nan bertiga. Tapi di antara kami nan Bompe, saya nilai yang paling muda. Rasanya. Umur ini kan bukan masalah angka, masalah rasa, guys. Betul, Pak? Betul. Betul juga, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, taubat. Yang kedua, qadha. Yang ketiga, menengok anak bulan. Yang keempat, mempersiapkan masjid. Ini masjidnya mesti siap. Jangan sampai waktu acara malam mau tarawih, imam sudah siap. Bismillah. Mikrofon tak mantap. Tengoklah mikrofon di Pancuran Gading ini mantap, takbir. Gelegar mikrofonnya. Saya sebetulnya suara saya ini udah habis nih udah. Ini acara dikelola Yayasan Tabung Wakaf Umat. Nama ketua yayasannya Ustadz Al-Nob Dinar. Ini orangnya yang pakai baju hitam, tapi hatinya putih. Ustadz Al-Nob Dinar ini ketuanya. Pembina yayasan ini Bapak Repol. Pak Repol ini salah seorang pembina. Jadi kata Ustadz Al-Nob, kita punya program 20 jam bersama Ustadz Abdul Somad. Dari mulai sebelum khutbah Jumat semalam, khutbah Jumat, ba'da Jumat, malam Sabtu subuh tadi di Jalan Cipta Karya, dan 3 jadwal bersama Pak Repol. Jadi acara ini adalah acara milik Yayasan Tabung Wakaf Umat bekerja sama dengan Pak Repol, Pak Edwin, dan Pak Khairul Amri. Tidak ada menghapus jadwal orang lain. Abdul Somad tidak pernah menghapus jadwal orang lain. Siapapun yang mengundang, kalau sudah saya tetapkan, maka saya akan datang. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan tepuk tangan, tunggu. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jelas? Ya, nanti ditanya orang, apa acara Ustaz Somad di Pancuran Gading tadi?
Itulah dia datang ke Pancur Gading tuh, dek dibawa dek Pak Repol untuk kampanye. Mana pula ada acara kampanye? Tengoklah mana ada gambar caleg, gambar Abdul Somad yang ada di situ. Kita sekarang menyambut bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keempat, persiapkan mikrofon masjid. Di masjid di Pancuran Gading ini kalau malam tarawih masih ada pakai Bilal. Subhanal Malikil Ma'bud. Aduh. Tolong Pak Ketua Masjid siapkan kertas untuk Bilal. Nanti Pak Repol minta ke Ketua MUI Kampar supaya setiap masjid itu dikasihkan. Karena banyak juga Bilal itu tidak joleh, tak apa nanti dibaca. Allah, imamnya lambat, makmumnya cabut. Iko tidak selesai dengan ceramah. Ustaz Somad ceramah sih kok. Ustaz Iko tahu, Ustaz Iko tidak tahu. Tapi melalui kekuasaan. Kalau Ambo minta tolong ke Pak Repol tolong masjid-masjid, langsung diarahkan, diteleponnya Ketua MUI, Pak Ketua MUI mengatakan siap, nanti setiap masjid dapat Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subuhun Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Insyaallah tarawih kita pun sempurna insyaallah, amin. Siapkan imam yang hafal Quran. Dari mana imam hafal Quran? Dari pesantren Nurul Azhar. Kami membuat pesantren namanya Nurul Azhar di Simpang Bingung. Nanti sampai Simpang Bingung jangan bingung-bingung lagi. Selama iko bingung sampai Simpang Bingung, belok kiri ikut jembatan Leton, ikut Simpang Bingung, masuk ke dalam sebelum TPU Kopit, singgah ke pesantren Nurul Azhar. Di situ banyak penghafal Quran, maka minta jadi imam. Mereka di situ satu malam satu juz. Kira-kira kalau di masjid Pancuran Gading dibuat satu malam satu juz, ibu setuju? Bunyinya enggak setuju. Setuju kan? Setuju. Supaya apa? Kalaupun tak dapat satu malam satu juz, insya Allah ayat-ayatnya diambil dari ayat-ayat panjang supaya Ramadan kita tahun ini lebih berkualitas dari tahun yang lalu. Amin. Imamnya dari pondok pesantren, maka dimintakan. Ada abang kelas saya waktu beliau tamat S1 LC di Suriah, habis itu beliau Damaskus Suriah, habis itu MA doktornya di Malaysia. Kakak kelas saya, kami sama-sama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Beliau punya pondok pesantren di sini. Apa nama pesantren bang? Darus Safirah. Datang ke pesantren tengok. Imam-imam buat pelatihan imam supaya bacaannya betul. Ini banyak bacaan Al-Fatihah di bulan Ramadan tidak siap. Padahal awak sedang meminta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabulkan ya Allah. Iko. Kata malaikat. Ngaku awak iko sedang beribadah. Selawatnya betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Insya Allah imamnya siap, Bilalnya siap, mikrofonnya siap, karpet masjidnya siap, lampunya siap, sound systemnya siap. Jangan sampai Condo Ambo dulu diundang masjid, sampai ke masjid mati lampu.
Ditanya pengurus masjid, mesin rupanya tak diservis sudah setahun. Masing-masing menyalahkan, bercokak lo sesama panitia di situ. Kok kenapa nak dicek mesin? Kenapa minyak salah? Kenapa nak macet? Balik ya, Bok. Awang tuh gila, mana Ustaz tadi? Boleh balik, mati lampu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi insya Allah masjid kita siap. Dari mana Ustaz tahu Pancoran Gading ini persiapannya luar biasa? Nih, jangankan Ramadan, untuk pengajian hari ini pun mereka sudah siap. Tapi yang agak saya kurang suka, inilah tenda nih jauh ini. Saya belum siap lagi. Belum siap saya menerima jauh dari jamaah. Saya maunya dekat-dekat ini. Nampak biji matur jamaah. Kalau jauh-jauh, Bapak Ibu ya. Kami tak mau Ustaz menengok bini orang. Jangan dibuat perempuan di depan. Buat laki-laki depan, perempuan buat di belakang supaya tak bercampur aduk. Macam inilah, ini kan tenda khusus nih. Yang sebelah kiri khusus perempuan semua. Adapun yang sebelah kanan nih laki-laki, ada juga perempuan. Mereka nyita sosek jalan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Berikutnya yang kelima, yang terakhir. Apa dia? Siapkan duit belanja yang lebih daripada biasa. Ibu, saya boleh tanya? Jangan tersinggung ya. Di Pancoran Gading ini belanja yang tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Berapalah ibu dikasih bapak sebulan? 50 juta. Taruhlah misalnya sebulan 5 juta lah masuk duit listrik dan uang sekolah anak. Amin. 5 juta. Setuju? Setuju. 5 juta. Maka di bulan puasa naikkan budgetnya jadi 7 atau 8. Setuju, Bu? Setuju apa? Bukan untuk makan awak. Budget yang tinggi itu kalau di rumah ada ibu, ada bapak, ada anak, itu biasa makanannya sedikit. Kenapa makanannya sedikit sekarang budgetnya banyak? Untuk sedekah buka puasa. Pagi sore jam 6 bagikan kolak, bagikan sidah, kenapa lah 2 kali Ustaz sabik sidah? Nampak ambo sedekah kita. Indah Ustaz makan, indah mau makan. Lihat apa? Indah ada mempersilakan. Sedekah. Kalau bersedekah makanan jam 6 sore, jangan bersedekah makanan jam 11 malam. Balik tarawih lah hampir-hampir basi. Abang, pergi sedekah makanan. Antar ke rumah anak yatim. Anak yatim makan anyang, makan gulai jam 10 malam. Asam makanan jalanan dimakan jam 11, jam 12 mati. Diperiksa dokter puskesmas, ditulis penyebab kematian anyang basi. Maka bersedekah jam 6 bagikan. Kami sama Ustaz Alnor punya program Yayasan Tabung Wakaf Umat namanya Maidatur Rahman. Maidah meja makan, Rahman Tuhan, meja makan Tuhan. Buka puasa gratis bersama. Ikolah tahun ke berapa? Tahun comeback 2021, 2022, 2023, ke 2024 kami membuat buka bersama gratis di pondok pesantren. Berapa titik Bu ya? Ada 5 titik tempat kami membuat buka bersama. Tidak dibuat pemerintah, oleh kami. Kami yang orang tak berduit bisa membuat buka bersama. Kira-kira kalau pemerintah membuat buka bersama di masjid, di stasiun, di topi jalan, bisa pun tidak bisa? Bisa. Yang penting ada kemau. Kenapa Ustaz tak ceramahkan ke mereka? Kenapa Ustaz ceramahkan ke kami? Kenapa Ustaz tak ceramahkan ke mereka? Karena mau tidak punya nomor telepon mereka. Gimana mau tidak mengontak? Mereka tak undang ambo, tak bisa. Tapi kalau kawan-kawan ambo bisa. Ikulah kawan-kawan ambo ikut. Ustaz Khairil Amri, Pak Repol, Pak Edwin, nanti orang kolah kawan ambo. Insya Allah Riau, Indonesia, Kabupaten Kampar,
tetap akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk kebaikan kita semua pada hari ini, kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab, berikan kami berkah di bulan Rajab. Wa barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah Pancuran Gading negeri yang aman dan damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal nikmah wa abwabal rizqi wa abwabal barakah, bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rahmat, pintu rezeki dan pintu barakah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, jauhkan dari Pancuran Gading ini malapetaka, bencana riba, zina, narkoba, LGBT, perselingkuhan, perbuatan judi, perbuatan maksiat ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin, wakil-wakil rakyat yang adil dan amanah, yang takut kepada Engkau, yang istiqamah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis taklim pagi menyambut Ramadan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Sebelum pulang ke rumah, jangan langsung balik ke rumah, bawa anak, istri, kawan, sahabat, minum-minum, makan-makan dulu, karena ini sekaligus membangkitkan ekonomi umat. Makan sendiri, bayar masing-masing. Terima kasih atas segala perhatian. Ambo tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.